Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Dipersilakan kepada Dwi Mardiansa untuk pimpin doanya. Baiklah untuk Ibu. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih pada Dwi. Ya, bagaimana sinyalnya di sana, Nak? Baik semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap. Ya, ini Mareta, Evi, Asmara. Ya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, Ibu kasih tahu peraturannya dulu ya. Ya, ketika Ibu berbicara, mikrofon kalian dimatikan dulu, Nak ya. Bisa ya? Oke, ketika Ibu minta kalian berbicara, boleh dibuka mikrofonnya. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, oke. Nah, untuk penilaian pelajaran hari ini, Ibu mengambil nilai dari sikap kalian saat diskusi. Jadi menggunakan penilaian sikap. Dan yang kedua dengan menggunakan penilaian kognitif. Itu saat kalian mengerjakan soal evaluasi. Baiklah, sudah jelas sampai sini? Jelas, Bu. Jelas. Kak? Ya, boleh dibuka maskernya. Oke. Bagus. Tepuk tangan buat semua. Nah, sekarang tangannya di atas seperti ini. Lagi ya. Tunjuk kanan. Tunjuk kanan. Sudah. Eva mana? Eva Mareta mana telunjuknya? Lihat Ibu sama dengarkan Ibu ya. Pegang hidung. Oke, baiklah. Terima kasih. Waktu kalian kelas 2 pernah belajar tentang larutan ya? Ya. Ya, ada yang masih ingat? Apakah pengertian dari larutan? Popi. Ya, silakan Popi. Contoh larutan elektrolit yaitu larutan garam dan larutan asam cuka dan aki. Larutan non-elektrolit seperti larutan gula, larutan urea, dan larutan glukosa. Ya, benar sekali ya. Kenapa ya asam cuka yang di dapur bisa dipakai untuk masak, sedangkan yang di laboratorium tidak bisa digunakan untuk memasak? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Giska. Oke, Giska. Apa Giska? Karena konsentrasi asam cuka yang sering saya jumpai sebesar 25%. Sedangkan kalau asam cuka di laboratorium kadarnya 100%. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Kelihatan layar Ibu, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Sifat koligatif larutan yang pertama, penurunan tekanan uap. Adapun kompetensi dasar, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama menjelaskan konsentrasi larutan, molaritas, molalitas, dan fraksi mol dengan benar. Kedua, menghitung konsentrasi larutan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan mengenai penurunan tekanan uap. Yang keempat, menghitung penurunan tekanan uap, jenuh larutan. Yang kelima, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap. Nah, Ibu ada video, jadi silakan nanti kalian amati video yang kalian tonton. Ini videonya.
Oleh karena itu, panci yang berisi larutan gula itu mendidihnya menjadi lebih lama. Nah, informasi tersebut Ibu akan membagikan link bahan kerja kepada kalian. Ayo belajar. Selain dari Resta ya, mau menjawab, Rista. Menurut saya dari pengamatan tadi, Bu, Ya. panci itu berisi air dan panci kedua berisi larutan gula. Iya, benar sekali ya. Apa yang tadi sudah dikatakan oleh teman-temannya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa kalian tahu apa yang terjadi selama kalian memasak air jika tutup pancinya rapat? Apa yang terjadi ya? Ya, Alfida boleh, silakan. Proses penguapan akan terus terjadi. Tekanan uap akan naik mendorong tutup panci naik ke atas. Iya, benar sekali yang dikatakan Alfida. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Saya Bu Alfida. Ya, silakan Alfida, apa yang mau ditanyakan? Bagaimana dengan panci yang berisi larutan gula? Bu, apa yang akan terjadi? Banyak dan kesempatan partikel-partikel di permukaan untuk lepas ke fase gas lebih banyak. Lihat di sini ya. Ini gambar ini. Sehingga partikel di fase gas ini akan membentuk tekanan uap. Terjadi penurunan tekanan uap. Ini ditandai dengan partikel pelarut pada larutan lebih sedikit yang berubah ke fase gas. Sedangkan pada pelarut murni ini lebih banyak terjadi penguapan. Oke. Kemudian di sini ada persamaan penurunan tekanan uap itu dikasih lambang delta P. Penurunan tekanan uap itu selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan dalam pengetahuan kalian tentang penurunan tekanan uap, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing dan pembelajarannya. Nah, di sini Ibu menyajikan suatu masalah mengenai, nah ini, gambar apa ini? Ada yang tahu? Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah mau selesai. Kelompok 1, Dwi. Ada kesulitan kelompok 1, Nak? Iya. Ini penilaian yang akan Ibu ambil. Mestinya sudah mau selesai ya. Jadi Ibu ambil penilaian disiplin dan tanggung jawab kalian. Ada yang rindu, Eli Montesa, Marta Rahayu Ningtyas, dan Rista Cynthia. Oke. Langsung ke penyelidikan masalah laut mati. Menurut kami, kandungan zat yang ada di laut mati adalah garam. Mati memiliki kandungan garam sangat tinggi, 33,7%. Atau sekitar 10 kali lebih banyak daripada kandungan garam di laut pada umumnya yang berkisar 3,5% saja. Di laut mati juga terdapat mineral seperti magnesium, potasium, sulfur, dan garam tetap ada di dalamnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab dan melanjutkan jawaban dari teman-teman saya yang lainnya, yaitu tentang perhitungan tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mmHg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius? ARH sama dengan 1,
C sama dengan 12, O sama dengan 16. Jika diketahui larutan glukosa sebesar 743,675 mmHg. Oke, wow. Hebat ya, kelompok 1 bisa terjawab. Terima kasih kelompok 1. Kasih jempol juga buat kelompok 1. Iya, sip. Kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Apakah sama ataukah beda? Sama, Bu. Sama, alhamdulillah. Berarti kalian sudah mengerti ya mengenai perhitungan penurunan tekanan uap. Baiklah, dari penyelidikan masalah yang kalian amati tadi, yang kalian analisis, nah, bisa kalian beri kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ya, silakan kelompok 1 dilanjutkan kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Akan dibacakan oleh siapa? Oleh saya sendiri, Bu. Oh ya, silakan Dwi. Baiklah, kesimpulannya yaitu kadar garam di laut mati sangat tinggi, 10 kali lipat dari air laut umumnya. Menyebabkan partikel zat terlarut dalam air semakin banyak sehingga terjadi penurunan tekanan uap pada laut mati. Kedua, air laut yang kadar garamnya tinggi mempunyai tekanan uap yang lebih rendah daripada laut yang mempunyai kadar garam yang sedikit. Poin-poin apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini? Ada yang bisa sebutkan? Saya, Bu, Mareta. Ya, Mareta. Silakan, Mareta. Poin-poin yang sudah dipelajari adalah konsentrasi, tekanan uap, penurunan tekanan uap, hubungan laut mati dengan penurunan tekanan uap. Jempol juga buat Mareta. Oke, berarti kalian sudah tahu pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini. Kemudian dari materi keseluruhan yang kita pelajari hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Silakan. Marta ya? Ya, Bu. Jawab. Oke, Marta, silakan. Jadi menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa penurunan tekanan uap merupakan selisih tekanan uap suatu larutan dengan pelarut murninya, yang diakibatkan adanya partikel-partikel zat terlarut yang menghalangi proses penguapan suatu pelarut. Pilihan ganda. Ya. Silakan dikerjakan sekarang, Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti bisa Ibu cek langsung nilai kalian. Oke, baiklah. Sudah masuk semua nilainya. Besar ya, alhamdulillah ya. Nilainya tinggi-tinggi. Nah, selamat untuk Marta, ini nilai tertinggi. Oke. Berarti kalian sudah jelas semua. Ibu lihat dari nilainya sudah besar-besar. Berarti nanti minggu depan kita bisa lanjut pelajaran berikutnya itu tentang penurunan titik beku ya. Itu sifat koligatif larutan yang kedua. Untuk menyudahi pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, doa mulai. Ya, terima kasih pada Dwi dan yang lainnya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.